Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Melinda Sukamto Putri, NIM 432201100133. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 saya sebagai persyaratan UAS untuk mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan Ibu Rieke Panamasari sebagai dosen pengampu. Konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah dan UMKM sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, definisi otonomi diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonomi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang, mengatur, dan mengurus urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat menurut praksara sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah selain berdasarkan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 7, 8, dan 9 tentang pemerintah daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah, yaitu desentralisasi. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem kenegaraan kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang ketiga ada tugas perbantuan. Tugas perbantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada yang menugaskan. Tujuan dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 2 Ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Meningkatkan pelayanan umum. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan ada peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah di masing-masing daerah. Dengan adanya pelayanan yang maksimal, diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah pelayanan yang maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak, dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya saing daerah. Dengan menerapkan otonomi daerah, diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan tetap harus memperhatikan bentukannya keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu, serta tetap mengacu pada semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yaitu membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan-urusan daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Oleh karenanya, pemerintah pusat memiliki kesempatan untuk mempelajari, merespon, memahami berbagai kecenderungan global dan menyeluruh, serta dapat mengambil manfaat dari itu semua. Pemerintah pusat diharap lebih mampu berkonsentrasi dalam perumusan kebijakan makro atau luas yang sifatnya umum dan lebih mendasar. Juga dengan adanya desentralisasi daerah,
dapat mengalami proses pemberdayaan yang lebih optimal. Masalah-masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan UMKM, serta bagaimana kebijakan yang dilakukan dari pemerintah guna mengatasi masalah tersebut. Permasalahan dalam otonomi daerah di Indonesia sejak diberlakukannya paket Undang-Undang Dasar mengenai otonomi daerah, banyak orang yang sering membicarakan aspek positifnya. Memang tidak disangka lagi bahwa otonomi daerah membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Dengan kewenangan tersebut, tampaknya banyak daerah yang optimis untuk bisa mengubah keadaan yang tidak menguntungkan tersebut. Akan tetapi, apakah di tengah-tengah optimisme itu tidak terbesit kekhawatiran bahwa otonomi daerah juga akan menimbulkan beberapa persoalan yang jika tidak segera dicari permasalahannya, yang nantinya akan menyulitkan upaya daerah untuk memajukan rakyatnya. Adapun masalah-masalah tersebut diantaranya ialah adanya eksploitasi pendapatan daerah. Salah satu konsekuensi otonomi daerah adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Macam ini sebenarnya sudah muncul interest risk atau resiko bawaan, di mana daerah akan melakukan upaya memaksimalisasi, bukan optimalisasi perolehan pendapatan daerah. Upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan suatu kegiatan, baik itu rutin maupun pembangunan. Dengan skenario macam ini, banyak daerah yang akan terjebak dalam pola tradisional dalam pemerolehan pendapatan daerah, yaitu mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi. Bagi pemerintah daerah, pola ini tentu akan sangat gampang diterapkan karena kekuatan kohersif yang dimiliki oleh institut pemerintah, yaitu sebuah kekuatan yang tidak applicable dalam negara demokratis modern. Yang kedua, ada pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi. Daerah yang belum mantap desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Desentralisasi diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Sebagai wahana pendidikan politik di daerah, untuk memelihara keutuhan negara kesatuan atau integrasi nasional, untuk mewujudkan dinamika demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang dimulai dari daerah, serta memberikan peluang kepada masyarakat untuk membentuk karir dalam bidang politik pemerintahan, sebagai sarana bagi percepatan pembangunan di daerah dan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Yang ketiga, ada penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Parlemen di daerah tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik real yang baru. Lembaga legislatif ini secara merdeka dapat melakukan sendiri pemilihan gubernur dan bupati ataupun wali kota tanpa intervensi kepentingan dan pengaruh politik pemerintah pusat. Kebijakan di daerah juga dapat ditentukan sendiri di tingkat daerah atas kesepakatan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Setidaknya terdapat dua penyebab utama mengapa hal ini bisa terjadi, yaitu pemerintah pusat rupanya tidak kunjung serius memberikan hak otonomi kepada pemerintah di daerah, dan yang kedua adalah desentralisasi telah menggelembungkan semangat yang tak terkendali di kalangan sebagian elit di daerah sehingga muncul sentimen kedaerahan yang amat kuat. Hubungan pusat dan daerah juga masih menyimpan ancaman sekaligus harapan, menjadi sebuah ancaman karena sebagai tuntutan yang akan mengarah pada disegregasi bangsa akan semakin besar. Penyelesaian masalah otonomi daerah. Pada intinya, masalah-masalah tersebut seterusnya akan menjadi persoalan tersendiri terlepas dari keberhasilan mengimplementasi otonomi daerah. Pilihan kebijakan yang tidak populer melalui intensifikasi pajak dan perilaku koruptif pejabat daerah sebenarnya sudah ada sejak lama dan akan terus berlangsung.
Jika kini keduanya baru muncul di permukaan sekarang, tidak lain karena momentum otonomi daerah memang mungkin melakukan untuk itu. Untuk menyiasati beratnya beban anggaran, pemerintah daerah semestinya bisa menempuh jalan alternatif, selain intensifikasi pungutan yang cenderung membebani rakyat dan menjadi disinsentivasi bagi perekonomian daerah. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah bisa menempuh jalan dengan menyerahkan pengelolaan perusahaan daerah kepada swasta melalui privatisasi. Pemerintah juga seharusnya merevisi undang-undang yang dipandang dapat menimbulkan masalah baru. Jika pemerintah dan masyarakat bersinergi mengatasi masalah tersebut, pasti kesejahteraan masyarakat segera terwujud dengan cara membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah, agar menjadi landasan pembangunan di daerah dan membuat pemerataan pembangunan antar daerah. Yang kedua, dengan memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan penanaman nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih. Dan yang terakhir, melakukan pembatasan anggaran kampanye karena menurut penelitian korupsi yang dilakukan, kepala daerah akan mengakibatkan pemilihan umum berbiaya tinggi, dan tindakan tersebut akan membuat kepala daerah melakukan korupsi. Tantangan dan hambatan di masa yang akan datang, serta solusi sebagai sumber daya manusia yang berada di dalam persaingan globalisasi saat ini. Tantangan terbesar dalam pengembangan sumber daya manusia terampil di tengah era globalisasi saat ini adalah ketidakselarasan antara kompetensi yang dihasilkan oleh institusi bersistem pendidikan tradisional dengan kompetensi yang sesungguhnya dibutuhkan oleh pelaku industri. Tantangan lain yang dihadapi secara global termasuk lemahnya soft skill, kemampuan beradaptasi, serta interpersonal communication. Sebesar 52% pelaku industri di Asia Pasifik mengatakan bahwa kelemahan terbesar dari sumber daya manusia yang tidak lolos proses rekrutmen adalah lemahnya soft skill serta khusus kreativitas dalam menghadapi tantangan pekerjaan serta keterampilan komunikasi yang baik. Hambatan dalam perencanaan SDM diantaranya tujuan yang tidak tepat, sistem kompensasi yang tidak tepat, lingkungan eksternal yang tidak kompleks dan dinamis, lingkungan persaingan yang semakin tajam, keengganan untuk mengubah tujuan, tidak memahami organisasi yang semakin dinamis dan terjadi konflik internal, organisasi antara manajemen dan buruh. Tantangan dalam perencanaan sumber daya manusia ada yang bersifat eksternal dan internal. Adapun tantangan eksternal meliputi bidang ekonomi, sosial politik, perundang-undangan, teknologi, dan juga persaingan. Sementara tantangan internalnya berasal dari anggaran, estimasi produk dan penjualan, usaha, atau kegiatan baru dan sebagainya. Tantangan SDM di era digital. Yang pertama yaitu proses perekrutan karyawan bertalenta tinggi. Proses pencarian karyawan bertalenta tinggi di era digital itu sangat sulit. Jumlah tenaga kerja yang tersedia sangat banyak, serta di samping itu, kebutuhan tenaga kerja oleh perusahaan juga terus mengalami peningkatan. Hasilnya, perekrutan karyawan menjadi proses yang sangat rumit, apalagi ketika pihak HRD harus mencari tenaga kerja tingkat manajerial. Yang kedua ada pengelolaan SDM yang dimiliki oleh perusahaan. SDM bertalenta tinggi merupakan aset yang penting yang dimiliki oleh perusahaan. Keberadaan mereka pun bisa mengisi posisi strategis di dalam perusahaan. Eksistensi mereka pun bisa dipertahankan ketika pihak HRD mempunyai kemampuan dalam melakukan engagement serta manajemen SDM yang baik. Yang ketiga ada keamanan data perusahaan. Untuk mengatasi problem ini, HRD perlu memiliki pemahaman tentang penerapan standar keamanan data perusahaan. HRD juga paham kalau data-data penting itu juga perlu dijaga dengan baik, sehingga perusahaan terhindar dari aktivitas kejahatan di dunia cyber. Apalagi, kejahatan di dunia maya saat ini bisa berasal dari mana saja. Yang keempat ada peningkatan soft skill. Tugas yang harus dijalankan HRD tidak hanya berkaitan dengan aktivitas administrasi. HRD juga perlu menjalankan perannya sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam manajemen SDM. Oleh karena itu,
Tenaga HRD tidak hanya perlu melengkapi data diri sebagai hard skill, namun keberadaan soft skill juga sangat penting untuk membantu mereka dalam menjalankan tugas dan perannya. Ada banyak kemampuan penting yang perlu diperhatikan, di antaranya adalah cara bernegosiasi, kemampuan berinteraksi, kreativitas, fleksibilitas, serta naluri bisnis. Dengan begitu, HRD juga bisa berkolaborasi dengan pemimpin perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dan yang terakhir ada sistem penilaian yang kuantitatif. Terakhir, HRD juga perlu memiliki struktur data yang dapat mendorong perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis. Keberadaan struktur data yang tertata dengan baik dapat membantu perusahaan menilai kinerja para karyawan secara kuantitatif. Salah satu cara mengatasi hambatan perencanaan adalah dengan memahami tujuan perencanaan dan proses penetapan tujuan. Meskipun bukan salah satu dalam mengatasi masalah, tetapi paling tidak dapat membantu pengambilan sebuah keputusan. Sistem informasi juga dapat pula membantu pencapaian efektivitas perencanaan. Alat bantu ini diharapkan dapat meminimalkan tingkat risiko dan ketidakpastian yang ada. Berikut ialah video presentasi tugas besar 2 saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.